Contoh yang real di dalam Al-Quran adalah seperti yang disebutkan di dalam surah An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Kalau mengamalkan terjemahan ini maka akan tersesat sesesat-sesatnya. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat ini menyebutkan manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Artinya ketika ada orang mendoakan orang yang telah meninggal itu nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena terampuninya dosa itu tidak melalui mohon ampunnya orang yang meninggal itu, melalui mohon ampunnya orang lain. Artinya ini adalah usaha orang lain. Kalau itu yang dipahami maka akan Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana bi hidayatihi ila subulis salam wa ashalana fil ibadati fi jami'il ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwa rabbul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu khairul akhlaqi wa huwa khairun min sairi a'immatil umam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu ayyuhan nas bi anna khairaz zadi taqwa fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya. Kalau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita memang luar biasa banyaknya. Untuk itu mari kita syukuri. Bagi siapa yang dikasih nikmat mau bersyukur, maka Allah akan berikan nikmat lebih banyak lagi. Dan siapa yang dikasih nikmat tidak mau bersyukur, maka siksa Allah yang sangat pedih sudah menanti. Untuk itu mari jadikan diri kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jangan biarkan kita menjadi hamba yang pandai kufur. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semua berharap mudah-mudahan kelak pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan Allah di padang mahsyar, saat itu manusia sibuk mencari pertolongan. Dan pada saat itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat pertolongan dari Rasulullah SAW berupa syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Sebagai khatib tak lupa saya berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena manusia hidup di muka bumi ini diibaratkan oleh ulama seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, seperti seorang musafir, dan musafir itu sedang mampir ke warung. Dan selama di warung itu kehidupannya manusia di muka bumi ini, artinya apa? Perjalanannya yang lebih panjang daripada mampirnya di warung. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh itu sudah pasti perlu bekal cukup. Kalau bekalnya tidak cukup, sudah bisa dipastikan akan susah di perjalanan. Bisa-bisa tidak sampai kepada tujuan, bisa tersesat karena bekalnya tidak cukup. Allah tidak menghendaki kita tersesat dan susah dalam perjalanan karena Allah sayang sama kita. Saking sayangnya Allah kepada kita sampai-sampai Rasulullah sampaikan an-nasu iyalullah. Manusia itu keluarga Allah. Kita dianggap oleh Allah sebagai keluarganya. Karena itu Allah nggak mau kita susah, Allah nggak mau kita tersesat.
Karenanya Allah berpesan watazawwadu, dan berbekalah kalian di dalam perjalanan yang panjang yang jauh itu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu, dua pusaka, yang apabila kamu pegang dua pusaka itu maka tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah, artinya Al-Quran dan hadis. Ulama dari dulu sampai sekarang itu selalu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kalau dia adalah seorang ulama, tentu dia akan berpegang Al-Quran dan hadis. Tidak ada ulama yang meninggalkan Al-Quran, tidak ada ulama yang meninggalkan hadis. Kalau sampai ada yang meragukan ulama tentang berpegangnya kepada Al-Quran dan tentang berpegangnya kepada hadis, itu perlu dipertanyakan. Seperti ulama bernama Imam Syafi'i itu tidak mungkin meninggalkan Al-Quran, tidak mungkin meninggalkan hadis. Termasuk Imam Abu Hanifah yang lebih tua daripada Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik yang lebih tua dari Imam Syafi'i, dan juga termasuk Imam Ahmad bin Hambal yang lebih muda dari Imam Syafi'i. Mereka semua itu selalu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun mereka berpegang dengan Al-Quran dan hadis, akan tetapi ketika memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ada beberapa yang berbeda. Tetapi perbedaan mereka itu tidak menyudutkan antara satu dengan yang lain, justru malah memperkuat antara satu dengan yang lain. Sehingga mereka, para ulama itu mengamalkan ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat. Artinya memudahkan kita untuk mengikuti. Karena apa? Karena mereka itu sudah menggali Al-Quran, sudah menggali Al-Hadis. Karena itu mereka berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada hadis. Untuk itu tidak ada sesungguhnya ulama yang lari dari Al-Quran dan lari dari hadis. Lalu belakangan ini ada orang yang menyuruh kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Seakan-akan ada yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan tidak berpegang kepada hadis. Tapi ternyata begitu ditelusuri, yang dipegang itu, kembalinya itu ternyata kembali kepada terjemahan Al-Quran dan terjemahan hadis. Kalau ini adalah kembali ke terjemahan Al-Quran kepada terjemahan Al-Hadis, kalau ia menerjemahkan sendiri bisa jadi tersesat, bisa jadi salah. Lalu bagaimana? Yang benar adalah mengikuti pemahamannya seperti pemahaman ulama salaf, seperti pemahaman ulama-ulama yang berpegang Al-Quran dan hadis. Kalau hanya berpegang kepada terjemahan yang kita buka, seperti terjemahan Departemen Agama itu, bisa jadi yang dimaksud dari Al-Quran itu, dari ayat itu, bukan yang di terjemahan itu. Bisa jadi yang dimaksud adalah sesuatu yang lain. Satu contoh saja yang kalimat kita sehari-hari, ketika seseorang menyampaikan tolong ambilkan aku kopi, apa lantas ia langsung ambil biji kopi? Yang dimaksud di situ adalah air yang disebut dengan wedang kopi atau air kopi. Dan air kopi ini yang dimaksud adalah air bercampur dengan bubuk kopi bercampur dengan gula. Itu yang dimaksud. Padahal nyebutnya cuma ambilkan aku kopi. Ini sangat berbeda sekali. Contoh yang real di dalam Al-Quran adalah seperti yang disebutkan di dalam Surah An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Kalau mengamalkan terjemahan ini maka akan tersesat sesesat-sesatnya. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat ini menyebutkan manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan.
Artinya ketika ada orang mendoakan orang yang telah meninggal itu nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena terampuninya dosa itu tidak melalui mohon ampunnya orang yang meninggal itu, melalui mohon ampunnya orang lain. Artinya ini adalah usaha orang lain. Kalau itu yang dipahami maka akan tersesat sama sekali. Lalu efeknya apa? Efeknya nanti ketika Rasulullah perintahkan kita ada orang meninggal sholat mayat, nggak ada gunanya sholat mayat. Kenapa? Sholat mayat itu isinya apa? Isinya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di dalam sholat mayat itu isinya adalah mendoakan orang yang meninggal. Kalau mendoakan orang yang meninggal nggak ada gunanya, untuk apa Rasulullah nyuruh kita untuk menyolati orang yang meninggal? Inilah pentingnya memahami ayat berdasarkan sanad. Artinya memahami ayat melalui guru kita, guru yang telah memahami dari gurunya, gurunya yang telah memahami dari gurunya sampai kepada para tabi'in, tabi'in telah memahami dari para sahabat dan sahabat memahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita memahami Al-Quran bersanad, tidak berdasarkan terjemahan. Oleh karena itu, di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, wa hadza aidan fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu juga ada di dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, Ibnu Abbas yang telah belajar kepada Rasulullah banyak sekali ilmu agama dan banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis, Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Hadza mansuhul hukmi fi hadis syariati. Ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a ini adalah sudah dihapus hukumnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlakunya untuk siapa? Berlakunya adalah untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, dimansuhnya atau dinasahnya atau dihapusnya ini Allah memberikan ganti dengan ayat yang lain. Apa gantinya? Surah At-Tur ayat 21, wa alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Artinya fa adkhalal abna al-jannata bi salahi al-abai. Ada anak-anak yang belum beramal apa-apa, dia bisa masuk surga lantaran kesolehan orang tuanya. Artinya, amal orang tuanya bisa bermanfaat kepada anak-anaknya yang belum sempat beramal. Sementara itu Ikrimah juga sahabat Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang ayat ini, kana dzalika liqaumi Ibrahim wa Musa. Ayat ini ditujukan kepada umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Muhammad. Fa amma hadil ummatu, adapun umat ini, umat Nabi Muhammad ini, falahum wa ma sa'au wa ma sa'alahum ghairuhum. Ia memperoleh apa yang ia usahakan dan memperoleh juga apa yang diusahakan orang lain tapi diniatkan untuknya. Pentingnya itu niat, diniatkan untuknya. Makanya ketika kita membaca Fatihah dikhususkan kepada seseorang, maka itu akan diterima dan akan sampai kepadanya. Itu adalah karena niat. Apa dasarnya? Lima ruya anna imro'atan rafa'at sobiyan laha faqalat. Dasarnya adalah ketika ada seorang ibu-ibu menghadap Rasulullah sambil mengangkat anak kecilnya pada saat ia menunaikan ibadah haji. Lalu si ibu ini berkata, ya Rasulullah, alihada hajjun. Ya Rasulullah, apakah anak ini memiliki pahala haji? Lalu Rasulullah jawab, na'am walaki ajrun. Ya, dan kamu juga mempunyai pahalanya. Artinya anak kecil ini punya pahala, dan pahala yang dimiliki anak kecil ini pun dimiliki oleh ibunya tersebut. Artinya anak kecil yang melakukan amalan ini bisa bermanfaat bagi ibunya juga untuk nambah pahalanya padahal ibunya masih hidup. Dan juga di dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki itu mendatangi Rasulullah SAW, namanya adalah Ubadah. Ketika Ubadah ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW, inna ummi uktulitat nafsuha fahala ajrun in tasaddaqtu anha.
Ya Rasulullah, ibuku sesungguhnya ia telah meninggal. Apakah dia punya pahala kalau aku bersodakoh atas namanya? Aku menyampaikan sodakoh ini untuk ibuku biar dimakan oleh orang. Apakah ibuku memiliki pahala? Lalu dijawab oleh Rasulullah, qala na'am. Ya, ibumu mendapat pahala dari sodakoh yang kamu sampaikan. Artinya seorang anak bersodakoh, memanggil orang, memberi makan, lalu niatnya sodakoh itu adalah untuk orang yang meninggal, maka sampai kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sementara itu Rabi' bin Anas memahami tentang ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Beliau menyampaikan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, yakni al-kafir. Yang dimaksud dengan tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakannya, orang itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakannya, maksudnya adalah orang kafir. Artinya orang kafir sekafir-kafirnya, kafirnya tidak akan bermanfaat buat orang lain. Ketika ada anak kafir tidak mempengaruhi orang tuanya yang muslim, atau orang tuanya yang kafir tidak mempengaruhi kepada anaknya yang muslim. Yang dimaksud al-insan ini adalah al-kafir, maka kekafirannya tidak akan bermanfaat bagi siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Oleh karena itu Ar-Rabi' bin Anas menyampaikan, fa'ammal mu'minu falahu masa'a wa ma su'yalahu. Adapun orang mukmin, ia memperoleh apa yang ia usahakan dan yang diusahakan orang lain untuknya. Inilah pentingnya memahami Al-Quran bersanad. Tidak memahami Al-Quran hanya artinya saja. Karena itu perlu bimbingan orang yang paham tentang Al-Quran. Tidak sekedar mendengar ucapan orang yang kita tidak jelas tempatnya di mana, kemudian memahaminya, membuka terjemahan, lalu kita mempraktekannya. Maka yang seperti itu akan menjadi tersesat. Kalau ia memegang pada wa allaisa lil insani illa ma sa'a, lalu ketika ada orang mendoakan kepada orang lain, lalu dia katakan sia-sia doanya. Kenapa? Karena dia tidak paham dengan ayat itu, yang dia pahami hanya terjemahannya. Oleh karena itu, kalau kita ingin memahami Al-Quran, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, mari kita kembali ke pemahaman ulama salaf. Bukan kembali kepada terjemahan Al-Quran dan bukan kembali kepada terjemahan Al-Hadis. Karena Al-Quran ada asbabul wurud, asbabun nuzulnya, dan hadis ada asbabul wurudnya. Masing-masing punya sebab dan musababnya dan ada penjelasannya masing-masing. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan ucapan itu dan kita tetap berpegang pada ulama salaf, karena kita tidak memahami Al-Quran secara langsung, hanya bisa memahami Al-Quran melalui pemahaman ulama salaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.